Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ya tentang bahasan kita mengenai makna di balik nama. Kebetulan sekali lagi kita bersyukur bahwa nama di samping nama pribadi kita ada juga nama lain yang melekat pada diri kita, yaitu sebagai pendamping sosial. Atau mungkin ada yang melekat pada diri Anda, guru, atau mungkin ustadz gitu ya. Atau mungkin sebagai pekerja sosial, di mana nama-nama tersebut itu menuntut komitmen yang kuat untuk mampu menjaga harkat dan martabat di balik nama itu. Saudara-saudara pendamping sosial yang saya hormati, pertama sebagai pendamping sosial adalah orang yang diharapkan oleh masyarakat. Anda adalah orang yang mampu membantu mereka ya, ikut menjebatani antara mereka dengan masalahnya. Bagaimana masalah yang mereka hadapi bisa terpecahkan dengan bantuan Anda. Tapi Anda bukan pemecah masalah loh ya, ingat ya. Kita bukan pemecah masalah, tetapi Anda memediasi, menjembatani antara orang dengan masalahnya sehingga diketemukanlah sumber pemecah masalah itu gitu. Teman-teman yang saya hormati, namun demikian pada kali ini saya hanya akan berbicara tentang peran Anda sebagai fasilitator. Kata fasilitator itu pernah kita singgung beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika teman-teman dalam proses pembelajaran pada pertemuan-pertemuan dengan keluarga penerima manfaat program-program pemerintah, ingat Anda berperan sebagai seorang fasilitator. Artinya, pertama dari manajemen waktu, Anda sebetulnya maksimal berbicara itu 20% dari seluruh kegiatan itu. Yang 80% itu para pembelajar ya. Biarkan para penerima manfaat itu berbicara lebih banyak porsinya. Nah, dengan demikian sebetulnya tidak terlalu menguras tenaga bagi seorang fasilitator ketika dia melakukan kegiatan pada pertemuannya. Karena apa saya katakan tadi? Karena peran kita hanya 20%. Yang 80% adalah peran mereka. Cuman dari situlah kita harus menguasai strategi bagaimana membuat orang-orang mau dan mampu mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Nah, untuk menjadikan mereka mau dan mampu mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka, Anda harus menjadi orang yang dianggap bisa, sekali lagi, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Jadi Anda adalah orang yang diharapkan, orang yang menyenangkan untuk dijadikan media penyampaian pendapat mereka. Jadi intinya begini. Jadi ketika orang-orang itu bertemu dengan Anda, nah disitulah mereka punya kesempatan untuk mengekspresikan apa yang ada dalam benak pikiran mereka gitu. Ya, inilah bedanya Anda dengan para guru dan mungkin para ustadz yang
mungkin mereka tuh lebih mendominasi dalam hal mengajari orang-orang itu. Ya, Anda ada perbedaannya di situ saja. Teman-teman yang saya hormati, nah untuk menjadi seorang fasilitator yang handal, modal utama adalah keluarga Anda. Coba dilatih di keluarga Anda, bagaimana anggota keluarga Anda bisa mengungkapkan apa yang ada dalam benak mereka. Menurut saya, kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana. Tanya anak kita, "Nah, tadi di sekolah ngapain aja? Belajar apa saja?" Mungkin anak akan menceritakan 1 atau 2 kalimat saja. Tetapi lama-kelamaan, karena Anda memberikan kesempatan anak-anak Anda berbicara, dia akan berbicara banyak. Mungkin pada hal-hal yang detail. Nah, di situ juga ketika Anda menemukan hal-hal yang menyenangkan, oke, Anda setuju. Dan ketika Anda menemukan hal-hal yang menurut etika tidak pantas, Anda bisa masuk di situ. Gitu. Tapi dengan cara tidak menggurui, tetapi ceritakan, bayangkan, gambarkan dampak negatifnya. Misalnya anak cerita, "Wah, teman saya tadi ada yang ngerokok, Bu," atau "Pak, tadi ada yang ngerokok." "Oh gitu? Terus kamu gimana?" "Saya enggak." "Ya bagus, gak ikut." Karena memang ngerokok itu misalnya kurang baik bagi kesehatan kita. "Bu, tadi si Anu bolos tuh nggak masuk, adanya di warung." Ya, Anda bisa, oh kasihan juga ya, dia tidak bisa temanmu itu tidak paham dengan situasi yang sebenarnya, padahal di sekolah itu menyenangkan. Kalau di luar dia bolos kan dia bisa terjadi apa-apa. Bagaimana kalau ketabrak motor, kena kecelakaan lalu lintas gitu. Jelaskan kepada mereka. Nah, oleh karena itu mulai dari rumah inilah kita bisa terapkan di masyarakat, ya. Ya, jadi ketika ketemu dengan ibu-ibu, apa kabar dan sebagainya, ya apa Bu, tadi bagaimana nih kesininya naik apa gitu ya. Jadi ketemu apa aja di jalan. Ketika ibu-ibu itu Anda persilahkan dan Anda dorong untuk mampu berbicara, ya output masa depannya nanti, outputnya, produknya nanti memang tidak sekarang. Masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang kritis. Ya, masyarakat kita adalah masyarakat yang melek akan hak-haknya sebagai warga negara. Karena Anda telah membuka kesempatan mereka berpendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.